secara prinsip bahwa Bapak dong lebih semangat, saya tambah lebih semangat lagi. Bapak dong semangat saya begini. Bapak Ibu semua, saya bilang Bapak tak biar Ibu juga orang. Artinya kalau dalam hal ini jangan tuh dengar orang dong cerita. Kalau orang dong cerita itu belum tentu dong senang dengan apa yang telah lakukan. Tapi bagaimana hari itu mulai kerja? Karena sudah semua dilantik, berarti tanggung jawab kita bersama. Setuju dong? Setuju. Sekecil apapun masalah, mari kita duduk bicara. Jangan menjadi unek-unek yang bikin gili-gili dalam hati kalau orang bilang begitu, ya kan? Perlu kita selesaikan. Apa yang perlu harus diselesaikan. Karena bagian yang menjadi ukuran bahwa kita ini hebat dan kita itu kembali pada bagaimana kita menyelesaikan masalah kecil, baru kita bisa bicara masalah besar. Untuk Bapak John Kapisa dan Pak Pontir Mbir, untuk masalah yang tadi saya sudah sampaikan, itu sebenarnya karena Pak Gubernur lagi, jadi saya cuma bilang itu saja Pak Gubernur. Sebenarnya itu inisiatif saya secara pribadi. Bahwa saya melihat ada kata-kata di atas gimana itu cukup memperhatikan. Saya bisa coba untuk meresapi kira-kira gitu kan. Orang itu cerita baku pukul dengan pukulan kena di kepala ini juga, ya kan? Lama-lama juga bisa. Itu salah satu orang pun nama, ya kan? Itu kamu ke jalan pulang. Karena pukulan kena tuh kepala tuh. Makanya betapa beratnya, betapa berharganya. Kalau saya bilang berharganya, seorang petinju dia mempertaruhkan juaranya untuk sebuah nyawa yang dipertaruhkan. Ya, itu tidak main-main. Memang prestasi atlet di seluruh Indonesia bukan di cabang petinju saya lihat. Secara umum ya, memang kita di Indonesia ini banyak intervensi. Olahraga juga semua intervensi, ya kan? Budaya juga masuk intervensi. Adat istiadat masuk intervensi, ya kan? Semua intervensi. Kalau kita lihat di cabang-cabang di luar, itu memang betul-betul murni atlet itu dia. Terus juga belum ada sekolah kayak PPL gitu di sini. Yang saya tahu cuma PLP ya. PPLP. Itu kalau di Jayapura itu kan di Mandala itu untuk khusus yang main bola saja. Nanti ke depan kita berharap bahwa ada PPLP juga di sini untuk semua cabang olahraga. Ya. Supaya pembinaan itu secara masif, secara regenerasi, secara generasi ke generasi tidak belum bila sama dengan musim hujan terus jamur dia mulai tumbuh begitu, ya kan? Nanti semusim kemarau lagi baru jamur dia mati ke sana kemari. Ini perlu harus diperhatikan. Saya pikir sebagai pemerintah daerah harus ada keberpihakan. Ya, kita tidak bisa berharap banyak kalau kita sendiri tidak menyiapkan wadah, sarana ataupun hal-hal yang menyangkut daripada bagaimana menjaga atlet itu dia bisa punya kepercayaan diri di dalam mencari prestasi yang membawa nama baik itu sasananya, baik itu juga daerahnya sendiri. Ya, yang terutama untuk negara ini. Kita tidak bisa bikin apa-apa kalau kita sendiri juga hanya mau menuntut. Maka pemerintah harus ada di depan. Pemerintah harus ada di tengah-tengah supaya semangat daripada atlet itu sendiri, dalam hal ini atlet tinju itu bisa benar-benar dia merasa punya kepercayaan diri, ada punya masa depan. Semua hal cabang olahraga maupun penjual es yang ada di pinggir jalan itu semua ingin mengimplementasikan apa yang menjadi bakatnya, kemampuannya di dalam dirinya. Tetapi ujung-ujung kan butuh kesejahteraan, ya kan? Kesejahteraan itu ditunjang dari satu proses bagaimana menyiapkan diri untuk bisa bersaing dengan satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya pada gambaran umum saja bahwa untuk provinsi Papua Barat yang baru ini kita tidak kalah semangat dengan kakak Loditoran di provinsi Papua Barat, tapi juga di kakak tua yang ada di Jayapura sana. Tentu dalam berbagai hal tadi pun Pak Gubernur sudah juga memberikan ruang dan arahan bahwa ke depan dia akan tentu bersinergi dengan kita semua yang ada, baik itu sebagai kepala daerah di kabupaten kota, tetapi juga dalam hal ini saya sebagai ketua terpilih akan secara pribadi mengawal daripada anggaran provinsi ini supaya berbagai fasilitas dan sarana yang ada itu bisa diberikan juga
Kalau biar perlu ya cabang yang lain tidak, tapi kalau bisa tuh tertina diperhatikan yang baik kira-kira. Ada prioritas lah, gitu kan? Kalau cabang yang lain bukan bupati yang pimpin, nah masa bupati yang pimpin itu teraka siapa ya kan? Tadi Pak Cek dia bilang, saya senang karena sudah bupati ringan. Biar bilang, saya tunggu dulu. Ya kan, saya karena kebetulan kepala dispora ini kan saya pernah buat dari Jakarta, ya kan? Jadi saya bilang dia, ini semua nih terus kasih keluar, jadi terus lari ini saudara, jadi aku coba-coba untuk sebeli barang di provinsi, beli barang di provinsi nanti kalau kepala bunyi. Artinya itu sedikit cerita, intermezzo, kembali kepada kita semua. Saya, Bapak berdua depan ini, Wakil Ketua Harian selaku MC dan juga Bapak Penurun yang sebentar ikut musyawarah kerja ini, saya minta untuk sampaikan saja, ya, dan sampai itu keluar bubar baru mereka sampai nanti tidak. Ayo sampaikan dulu. Bicara di sini terada ruang, terada hukum apa pidana apa yang melanggar di sini. Semua punya hak bicara, ya. Tetapi yang satu perlu harus dijaga. Jangan sampai dia bicara masalah yang sama di sini, yang tinggal lagi dia bicara masalah ini, yang sama juga. Yang sebelah barisan kiri juga bicara hal yang sama. Buang waktu ya. Kalau gitu tuh. Sudah di Jayapura dan bilang buang waktu ya, ya toh. Bicara tuh singkat, mungkin dia punya substansi berbeda, usulan itu boleh baru, jangan pada satu hal yang sama sampai waktu 1 jam, 2 jam habis cuma cerita seputar itu saja. Masukan tuh penting, kontribusi pikiran, waktu itu sangat berharga untuk kita semua. Supaya apa? Pengurus ini tidak hanya orang bilang kaleng-kaleng toh. Ada saya mana polis di Raja Ampat itu hospital itu bilang itu bukan kaleng-kaleng. Kalau bukan kaleng-kaleng berarti apa tuh? Mungkin dari yang bambu apa? Baik, saya kira itu saja untuk sekedar memberikan penyemangat. Orang kalau di mana-mana tuh dulu cerita ini cuma pertama saja. Mudah-mudahan yang kedua juga kita akan berikan motivasi. Tapi ini untuk kali perdana pun dilantik, dikukuhkan, jadi ini ada hari yang spesial untuk kita di sini semua. Spesial itu pertama, secara pribadi saya akan memberikan legenda petinju yang berasal daripada Papua Marada ini 5 orang tadi itu, bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar. Bukan soal nilai itu uang terlalu kecil, 10 juta terlalu kecil untuk dibandingkan dengan dia mempertaruhkan nyawanya di atas ring. Tapi itu panggilan hati saya sebagai ketua yang baru dilantik. Saya melihat bahwa saya tidak tahu harus berbuat apa sama mereka. Jangan sampai mereka menjadi contoh yang ataupun presiden buruk untuk semangat daripada bibit-bibit petinju yang ada di daerah. Jadi untuk Kakak John dengan Pak Montir sendiri, ya, yang tadi kita berikan 10 juta ke orang itu, ya, saya terasa suruh bagi terhadap ya kan, itu yang lain terhadap. Tapi itu untuk penghargaan kecil uangnya, nilainya, tetapi tentu daripada ketulusan dan rasa bangga sampai hari ini tahun dilantik nama itu masih ada, ya, nama itu masih ada. Saya kira itu bagian yang saya coba untuk memberikan motivasi kepada teman-teman pengurus semua dan juga para atlet tinju yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Khususnya untuk pengurus Pertina Provinsi yang sebentar ada ikut musyawarah kerja ini. Ya ini kan kali pertama ya, tidak apa-apa kalau kali pertama biar kamu hancur-hancur saya dulu. Nanti berikut-berikut baru timbang-timbang kira-kira masih cukup kah, masih ada kan. Jadi saya mau bilang begini sebenarnya, kamu dulu saya cuma butuh kalian punya pikiran dan masukan toh? Terus semua itu tidak ada yang sia-sia atau cuma kamu duduk sini. Kalau untuk uang taksi itu sia, uang ojek itu sia, ya kan? Jadi habis bekerja musyawarah kerja kami berdekat lain dapat gitu. So, dapat uang ojek saja. Dan saya kemarin begini kata John, tak bisa kamu penjara semua. Itu kan 10 jadi mungkin bisa patah 500 kemarin kali itu. Jadi untuk yang duduk
yang duduk di sini memberikan kontribusi pikiran dan masukan, saya hargai sebagai bagian dari kebahagiaan. Bukan saya saja, dari Bapak Ibu semua, bahwa kita sudah dapat menampilkan diri kita ataupun menampilkan diri kita bahwa kita adalah pengurus terpilih Provinsi Papua Barat Daya yang katakanlah orang bilang berat kosong ataupun tidak main-main, ya kan? Tapi kita benar-benar berjuang terus untuk bisa mengangkat prestasi dari Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dari cabang olahraga Pertina ini sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pertina Jaya! Pertina Jaya! Jaya! Papua Barat Daya. Mantap, mantap, mantap! Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan singkat dari Ketua Umum Pemprov Pertina Papua Barat Daya. Kita lanjut ke acara berikutnya adalah penyampaian materi. Terakhir nanti saya akan menyampaikan Bapak ternanya. Jadi materi rakyat ini yang kemarin kami usulkan di rapat dengan KONI. Jadi nanti semua bidang bisa menambahkan usulan apa sesuai dari petunjuk tadi. Namun untuk menghargai kita menjadi legenda dari Papua Barat, mungkin 5 menit Pak Lodi Kaplan bisa menyampaikan usulan-usulan yang mungkin bisa menjadi referensi buat kita Pertina Papua Barat Daya. Waktu kami persilakan. Ini kan kita Pertina, tapi ada juga itu yang awal itu Bupati Raja Ampat, jadi ada anggota PPK RI, siapa dia tidak tahu Pak Pius, no? Ada orang dalam perjalanan ke Sorong. Jadi saya izin, saya tidak, itu saya bangga dan saya hargai Kapolri dengan pengambilan dan semua teman-teman. Itu lanjut bisa tuh? Bisa, Bapak. Saya tunggu saja hasil rangkuman atau resume, pikiran dan kontribusi yang ada, termasuk juga dari Kapolri sendiri punya pengalaman sebulan pengalaman bagaimana bisa hari ini langsung tuh. Boleh. Kalau langsung kalau ada pesawat sore ini besok pagi kan sudah ada. Nanti saya izin, saya mengisi, saya serahkan dan saya berikan tanggung jawab kepada semua pengurus, termasuk Kapolri juga. Karena sama-sama dari mereka hormat ya. Oke. Semua ya. Baik, kita bangkit berdiri. Semua ketua umum datang. Dengan semangat kita menghadap Pak Ketua Pertina Umum. Pertina! Jaya! Pertina! Jaya! Papua Barat Daya! Mantap, mantap, mantap! Terima kasih Pak Ketua Umum Pertina Papua Barat Daya. Presentasinya sudah ada. Baik, mungkin sebelum Pak Lodi menyampaikan, karena beliau baca dulu. Teman-teman sudah pegang hasil yang kemarin kami sudah banyak. Paling tidak ada gambarannya. Di situ memang tidak merangkum semua komisi yang ada dalam kita punya kepengurusan dalam Pertina ini. Namun sebagian besar itu sudah ada di situ, dalam arti yang komisi organisasi berhubungan dengan apa, komisi kepelatihannya berhubungan dengan apa, situ ada. Sudah terima semua tuh dibaca? Oke. Baik, saya mungkin baca supaya singkatnya waktu. Target pelaksanaan program 2023-2024. Pertama, dalam matriks bidang organisasi,
pelantikan pengurus Pertina Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2023-2027 yang sudah dilaksanakan. Target tujuan mayoritas kepengurusan Pertina supaya legal, terus sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi antara pengurus Pertina Provinsi, Pertina Pusat, dan pengurus cabang Pertina di kabupaten dan kota. Di sini diarahkan tanggal 2 Juni, namun molor 1 hari di 3 Juni. Terus Rakerda pertama Provinsi Papua Barat Daya yang sudah berjalan ini, yaitu untuk menyiapkan penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, namun kita fokuskan ke jangka pendek ke 2024 untuk persiapan PON. Terus Rakernas Pertina tahun 2023 itu bulan Oktober, tujuannya untuk menjalin komunikasi, dan selanjutnya itu nanti akan diikuti oleh pengurus dari setiap Pertina provinsi. Kejurda daerah tahun 2023 ini yang bisa dimasukkan. Kejurda daerah apa dan apa, bentuknya apa, apakah senior, youth, atau junior. Karena umur untuk senior 19 tahun sampai 40 tahun. Kalau untuk youth 16 sampai 19 tahun, 17-18 tahun. Kalau junior 15-16 tahun kelahirannya. Bidang perwasitan yang tadi untuk kejurda itu sebagai ajang persiapan untuk Prapon 2024. Untuk Papua Barat Daya kita tidak mengikuti Prapon, tidak ada seleksi, jadi wildcard. Jadi kita dibebaskan untuk mengikuti, namun dalam kuota yang ditetapkan. Dengan edaran yang kemarin kami terima dari KONI dan Pertina Provinsi Pusat, bahwa memasukkan nama dan kelas apa. Jadi kalau kita masukkan misalnya sekarang tahun ini kita usulkan misalnya Petrus Karisago main di kelas Batam, nanti besok itu tidak bisa berubah lagi. Jadi Petrus andai kata berubah, ada bulan untuk merubahnya. Jadi bisa paham untuk ini ya. Ini bukan kami buat, tapi ini edaran dari pusat untuk PON. Terus untuk yang lain-lain, jumlah kelas yang akan dipertandingkan untuk putra 11 kelas, putri 9 kelas. Jadi jumlah semua untuk PON 20 kelas. Untuk tinju besok akan di PON besok itu di Sumatera Utara, karena Sumatera dan Aceh, tapi untuk tinju di bagannya adalah di Medan, Sumatera Utara untuk tinju. Lanjut ke bidang wasit hakim, pelatihan dan ujian sertifikasi nasional, menyiapkan SDM wasit hakim sesuai standarisasi IBA. Dulu AIBA, sekarang sudah berubah jadi IBA, International Boxing Association. Ini di sini kami usulkan bulan Juli, tapi nanti kembali pada komisi. Apa tadi petunjuk dari Pak Ketua Umum? Kalau mau 2 minggu lagi bisa diusulkan. Tapi kita harus siap. Wasit hakimnya ada atau tidak, dan posisinya ada di mana. Jangan sampai ada posisi misalnya jauh-jauh di Maibrak, akhirnya waktu ini. Terus target kita berapa? Tadi Ketua Umum sampaikan saya, jangan kita usulkan 20 atau berapa, baru kita mengharap semua lolos. Paling tidak memenuhi standar sertifikasi, dan memang betul dia lulus dengan murni, bukan karena sabun. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Simanjuntak untuk itu. Lanjut, bidang teknik dan kepelatihanan, pelatihan ujian untuk sertifikasi. Untuk ini untuk sertifikasi berarti untuk pelatih, menyiapkan SDM pelatih sesuai dengan standarisasi IBA. Jadi jangan tiba-tiba muncul
pelatih musiman. Karena lagi musim durian, akhirnya semua makan durian. Ibaratnya begitu. Benar-benar dia bisa melatih dan memang paham tahu standarisasi bagaimana bertinju yang benar. Minta maaf, saya juga tidak tahu tinju, saya bukan orang tinju, tapi semangat tinju yang buat saya menjadi pengurus tinju. Dari zaman Irian Jaya, Papua Barat sampai sekarang Papua Barat Daya, saya masih setia terhadap bertinju. Terus pemusatan latihan daerah atau Platda untuk PON 21 tahun 2024 dengan dasar pemikiran setelah kita seleksi besok, atlet-atlet yang menurut standarisasi kita berpeluang untuk mewakili Papua Barat Daya dalam event besok, kita pusatkan di satu tempat, Platda, pemusatan latihan, supaya jangan mereka latihan pulang ke rumah, pengaruhnya besar. Kalau ada target memang biaya besar dan strategi harus ada. Terus tryout ini berarti harus kita buat tadi macam tadi yang ketua umum bilang, mau jadi juara dunia itu bukan latihan naik ring hanya 10 kali, 5 kali, itu mereka latihan sampai ratusan kali. Tadi kan sempat ada sambutan yang begitu. Jadi bagaimana kita berpikir untuk tryout dibuat. Macam sekarang, bulan depan itu ada pertandingan di Kaimana, Bapak ya? Piala Kejaksaan di Kaimana. Siapkah kita untuk atlet-atlet kita kirim? Apalagi kalau belum seleksi, bisa-bisa akan jadi kecemburuan. Kenapa yang dikirim kami tidak, belum ada seleksi. Tapi kembali kepada komisi nanti yang memutuskan kira-kira bagaimana usulan. Terus peningkatan sarana dan prasarana atlet. Penilaian satu prasarana berikan sudah gambaran. Kita tinju ini kan tidak bisa tinju di lantai-lantai ini, harus pakai ring. Jadi kita harus punya ring yang berkualifikasi sesuai standar IBA. Sekarang ukuran tinju dulu kan 7x7, sekarang 8x8, malah ada 9x9. Karena saya sudah berkomunikasi sama pembuat tinju yang di PON, ukurannya sekarang banyak beda-beda Pak. Tapi kita sesuaikan dengan standar. Jadi itu yang secara sarana prasarana selain ring, sarana tinju, peralatan tinju untuk atlet. Karena tinju juga harus pakai gamsil,